Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan sabar, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, bahwa orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang terbebas, terlepas dari kerugian, itu ada 4, yaitu pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal soleh, yang ketiga adalah orang yang bertawasau bil haqqi, saling berpesan, saling berwasiat agar menetapi kebenaran. Yang keempat adalah tawasau bis sabri, orang yang saling berwasiat untuk tetap bersabar, ya, tetap bersabar. Bersabar itu sendiri kaum muslimin ada 3 jenis. Yang pertama adalah sabar ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam sabar dalam menghindari, ya, menjaga diri dari maharimillah, dari sesuatu yang haram, agar jangan sampai kita melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Ya, ini jenis sabar yang 3. Kita sudah menerangkan sabar yang jenis kedua, 1 dan 2, ya, 1 dan 2. Ya, kita masuk ke 2 sekarang, masuk ke 2. Wa na'usani, ya, na'usani, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam menjelaskan jenis sabar yang kedua adalah sabar dari tidak bermaksiat, ya, sabar menjaga diri dari keharaman Allah. An-nafsu turidul muharramat wasyahwat, kata beliau. Yang namanya jiwa itu memang menginginkan muharramat, menginginkan sesuatu yang haram. Wasyahwat, menginginkan syahwat. Tumilu ilaiha, condong jiwa ini kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, zuyyina linnasi hubbus syahawati, dijadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat. Yang pertama minan nisa, pertama dari para wanita, para istri. Wal banina, kemudian yang kedua anak-anak, cucu, dan seterusnya. Minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah, dan juga qanatiril muqantarah, barang-barang berharga, perhiasan-perhiasan. Wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan juga kuda-kuda pilihan, maksudnya kendaraan. Di zaman itu kuda. Kalau di zaman ini ya mungkin mobil, motor, ya, dan seterusnya. Wal an'ami wal hars, an'am binatang-binatang ternak. Wal hars, dan juga sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kenikmatan dunia. Yang ini kaum muslimin disukai oleh syahwat. Fala budda, ya, fala budda an yurbituha
wa yahbasuha 'anil muharramat. Kecintaan kepada syahwat tersebut ya haruslah diikat, haruslah ditahan ya, jangan sampai terjatuh ke dalam yang haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala bukannya menutup itu semua ya, menghalangi dari kesenangan syahwat duniawi, tidak, tapi hanya membatasi, mengatur ya, mengatur. Ya, wanita ya, kita di dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk menikah. Yang dilarang adalah berzina. Ya, menikah dipermudah oleh Islam, tidak sebagaimana agama-agama yang lainnya. Ya, menikah dipersulit atau bahkan tidak dianjurkan. Dikatakan menikah adalah menuruti syahwat, sehingga sebagian dari agama justru menganjurkan untuk tidak menikah. Demikian pula anak-anak dan seterusnya. Ini semuanya kesenangan kehidupan dunia. Jangan sampai menghalangi seseorang dari ketaatan dan justru menjerumuskan kepada keharaman. Wa hadza yahtaju ila sabrin, kata Syekh, ini membutuhkan kepada kesabaran, membutuhkan kepada kesabaran. Walaysa minas sahli man'un nafsi 'ani syahwatil muharramah. Enggak mudah memang menahan jiwa dari syahwat yang haram, apalagi kalau sudah kecanduan. Tidak mudah. Kata Imam Ibnul Qayyim, dikatakan lebih mudah memindahkan gunung dari tempatnya daripada daripada mengobati orang yang sudah terkena penyakit syahwat ini. Ya, karena susah kalau sudah candu. Kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuknya agar bisa terlepas dari sesuatu yang haram tersebut. Man laisa 'indahu sabrun ya fa inna nafsahu tataghallab 'alaihi. Maka barang siapa yang tidak bisa bersabar, maka jiwanya akan terkalahkan oleh syahwat tersebut. Wa tajnah ilal muharramat, dan justru akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Demikian ya. Kita tahu bahwa yang namanya jiwa pasti ya, atau yang namanya syahwat pasti akan, kalau dituruti, hanya akan menghancurkan seseorang. Maka orang yang menang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Ya, orang yang menang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Nah, ini susah ya. Ini sulit sekali. Ya, perlu banyak latihan, perlu mencoba gitu ya, perlu menjalani ujian. Sekarang gagal, besok lagi. Ini dikatakan oleh para ulama ya, para aqwal salaf itu mengatakan, terkadang orang bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan ya, yaitu bisa sholat malam berjam-jam misalnya, bisa berzikir lama, bisa membaca Al-Quran berjuz-juz, tapi tidak bisa menundukkan pandangan. Ya, itu susah menundukkan pandangan. Bisa jadi ya, atau bisa jadi seorang bisa melawan sekarang, besok nggak tahu gitu ya. Ini syahwat. Memang ini peperangan syaitan di sini. Letaknya di syahwat dan syubhat satu lagi. Syubhat itu kerancuan berpikir, yang kedua adalah syahwat. Maka ya kita banyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berperang melawan syahwat ini. Ya, kita kaum muslimin memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musuh yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu syahwat. Justru musuh yang berupa diri sendiri ini yang berat. Ya, siapa yang bisa memenangkannya, dia akan menjadi orang yang mulia tentunya. Orang yang mulia. Ya, kemudian nanti ada musuh berupa syaitan, ini dari luar.
dari luar. Kemudian ada musuh berupa musibah-musibah, ya. Ada musuh dari kalangan manusia itu sendiri, ya. Kalangan manusia pun ada musuhnya. Ini semuanya untuk menguji kita. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala beri musuh iblis dan bala tentaranya. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala menginginkan demikian karena hikmahnya, agar ketahuan ya mana orang-orang yang ikhlas, mana orang-orang yang tulus, mana orang-orang yang mampu beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Diadakanlah gelanggang pertempuran, yaitu dunia ini, dengan segala godaannya, dengan segala perhiasannya, dengan segala cobaannya dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar dari takdir-takdir Allah, dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang al-mu'limah, yang menyedihkan, yang menyakitkan. Takdir yang menyakitkan. Karena di sana ada takdir yang tidak menyakitkan. Ya, nikmat misalnya itu kan takdir, tapi nikmat. Yang dimaksud di sini adalah sabar menghadapi takdir-takdir yang mu'limah, yang menyedihkan. Al-masaib allati tusibul insan min mautin qarib, misal musibah-musibah yang menimpa manusia seperti kematian yang dekat, kematian yang gasik, ya, audiya'imal, atau hilangnya harta, atau marad yusibul insan, atau sakit, ya, sakit yang menimpa manusia. Inilah buddha an yasbir ala qada'illahi qadari, maka harus bersabar dalam menerima takdir, qada, ketentuan dan takdirnya, takdir Allah Subhanahu wa taala. La yajza, tidak ngomel, yajza, wala yatasakhat, tidak marah, marah. Kalau marah, kalau ngomel, berarti enggak ridho dengan Allah. Karena kita memang dituntut untuk ridho dengan segala keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mengaku cinta kepada Allah, gitu ya. Mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Di antara ujiannya, mau enggak menerima takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bal yahbisul insan 'anil niyahah wat tasakhut. Bahkan lisan, bukan insan, ya, yahbisul lisan, dan bahkan hendaknya dia menahan lisannya dari niyahah, dari meratap, ya, meratap ngomong baik, gitu ya Pak. Itu ditahan memang harusnya. Aduh, gitu ya, perkataan aduh, ya sesekali mungkin masih diperbolehkan lah, ya. Sekali untuk, kalau mengeluh kepada Allah tidak mengapa, Pak. Kalau mengeluhnya kepada siapa? Allah tidak mengapa. Tapi kalau banyak orang terus kita mengeluh, gitu ya, ini jangan. Tasakhut, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok saya dikasih ujian begini ya Allah, gitu ya. Justru kaum muslimin, ujian itu sebenarnya untuk memuliakan kita. Biar kita naik kelas, ya harus diuji. Niyahah, meratap, ini dengan banyak cara, misal dengan ngomel terus, atau dengan merobek-robek baju, misal, atau dengan apalah ya, melempar piring atau apa, biasanya untuk niyahah karena kematian seseorang, misal kematian yang dicintai. Kalau di dalam masa ilil jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu merobek-robek baju, gitu ya, merobek-robek baju, atau berguling-guling, ya, karena tidak ridho dengan takdir Allah. Maka hendaknya kita ridho dengan takdir Allah. Memang takdir Allah, ya, yang muklimah seperti ini ada derajatnya, ada derajat level-level orang dalam menghadapinya. Pertama nanti bisa sabar. Pertama sabar, ini level paling bawah. Sabar dulu. Yang tahu ini enggak enak memang.
Ya udahlah, ini karena dari Allah, dia sabar. Enggak ridho dia, enggak dia sabar, ya, kondisinya sabar. Dia ngerasa ngeluh sebenarnya di dalam hatinya, tapi dia tahan, ya. Dia tahan. Nah, nanti derajat yang lebih tinggi lagi dia ridho. Ya, dia ridho. Lapang dadanya. Ya udah, ini memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ya, dia ikhlas, ridho. Ini yang kedua. Tingkatan yang lebih tinggi nanti dia bersyukur. Ya, seorang bersyukur dengan musibah yang diterima karena dia tahu bahwasanya ini ujian dari Allah, ini akan mendatangkan pahala dan seterusnya. Ya, wa yahbisul jawarih an lutmil khudud. Yang namanya sabar itu menahan diri dari jaza itu ngomel, kemudian menahan jawarih anggota badan dari laqmil khudud, memukul-mukul pipi, menampar-nampar apa? Pipi. Wa syaqqal juyub atau merobek-robek. Juyub itu saku. Ya, hadza was-sabru 'alal masaib. Inilah yang dinamakan dengan sabar dalam menghadapi musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Wala nabluwannakum." Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian bisyai'im minal khauf, dengan sedikit saja dari khauf, dari rasa takut, wal ju'i, lapar, wa nafsim minal amwali wal anfus, dan juga kekurangan harta atau kekurangan jiwa. Kekurangan harta ataupun kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa maksudnya apa, Pak? Kekurangan jiwa yaitu meninggalnya orang-orang terdekat. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, akan tapi beritahukanlah, ya, kabar gembira, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa bersabar, yaitu kaum muslimin. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kalau seorang terkena duri saja, ya, terkena duri saja, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, ya, dengan apa? Rasa sakit yang ia rasakan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala atau dengan ampunan. Ini rasa sakit yang dikarenakan duri saja. Terlebih musibah yang lebih besar, Allah Subhanahu wa taala pun akan menggantinya dengan berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa hisab, dengan tanpa hitungan. Ya, kenapa kita bisa bersabar? Ya karena kita beriman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, di saat musibah akan diberikan petunjuk. Dia akan menahan diri dari meratap, demikian. Dia akan yakin kalau ini mendatangkan pahala. Dia akan yakin kalau ini akan mendatangkan hikmah atau apa ya, manfaat di balik itu semua. Nanti ada sesuatu yang Allah inginkan berupa kebaikan. Siapa yang bisa bersabar, ya, dari sebuah musibah, pasti ini ya, Pak, pasti Allah ganti dengan apa? Yang lebih baik dan lebih baik, berlipat-lipat, entah di dunia ataupun di surga, ya, entah di dunia ataupun di akhirat nanti. Kalau di dunia bisa jadi sekarang apa? Sekarang diuji, misal Ayub, ya, alaihissalam, atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi yang lainnya bersabar dengan takdir Allah. Ibrahim alaihissalam, teladan yang paling utama dalam bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apa, Pak? Dibakar, ya, enggak takut gitu, ya, dibakar oleh kaumnya dalam menyerukan tauhid. Kemudian enggak punya anak selama 80 tahun, ya, sabar. Dikasih anak, Pak, ya, dikasih anak berupa apa? Ismail. Ya, seorang anak berupa seorang anak yaitu Nabi Ismail. Ya, apa? Disuruh nyembelih, ya, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi untuk menyembelih anak yang baru saja apa? Baru saja diimpi-impikan selama 80 tahun, ya, mandul.
kemudian punya anak, Allah memerintahkannya untuk menyembelihnya. Itu pun Nabi Ibrahim manut. Nah, ini gambaran dari sabar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kenikmatan ya kepada Nabi Ibrahim dengan pujian, dengan diganti dengan keturunan-keturunan yang soleh setelahnya. Ini terkadang Allah pun hendak memuliakan seseorang karena musibah yang dia alami. Baik. Adapun ma'aib itu aib-aib. Maksudnya di sini kemaksiatan gitu ya Pak ya. Fala yasbiru 'alaiha. Adapun kalau itu berupa aib cobaan gitu ya, itu enggak boleh kita bersabar justru. Ya, maksiat kok sabar di atas kemaksiatan. Jangan. Bal yatubu ilallah, bahkan hendaknya dia bertobat kepada Allah. Wa yanfiru minha, lari dari kemaksiatan tersebut. Walakin ya. Jadi kadang orang bermaksiat tapi alasannya takdir. Ini sudah takdir saya, sudah terkena kemaksiatan, sudah kecanduan, kadung nggak bisa menghindari, gitu ya. Terus dia apa? Beralasan dengan takdir. Bener apa salah ini Pak? Ya salah ya. Harusnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia secara kauniyah dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya berbuat maksiat, tapi tidak boleh berhujah dengan takdir, karena takdirnya orang yang bermaksiat ya nanti masuk neraka. Ya, takdirnya orang yang bermaksiat ya itu nanti masuk neraka. Maka tolaklah takdir dengan takdir yang lain. Takdirnya orang yang bermaksiat nanti akan masuk neraka, akan binasa, akan hancur, dan takdirnya orang yang bermaksiat adalah dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhina. Ya, ini takdirnya. Kok ridho kita dengan hal tersebut? Ya, maka tolaklah takdir tersebut dengan takdir yang lain, yaitu dengan taubat. Orang yang taubat, takdirnya nanti akan apa? Takdirnya akan masuk surga, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Karena kaum muslimin yang namanya kemaksiatan, kesyirikan itu kita memang tidak boleh bersabar, ya. Karena itu apa? Aib yang akan nanti akan menjerumuskan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tolaklah takdir dengan takdir yang lain. Jangan sampai justru malah bersabar di atas kemaksiatan tersebut. Walakin 'indal masaib, nanti akan tahu bedanya. Akan tapi kalau musibah kan allati la dakhla laka fiha. Yang namanya musibah enggak ada dakhal, enggak ada pilihan, ya, enggak ada kemampuan ya ada pada dirimu untuk menolaknya. Nah, inilah sabari, karena nggak ada kemampuan. Tapi maksiat kan di situ dikasih kebebasan. Dia punya apa? Punya kemampuan untuk menolak, kok nggak ditolak. Itu namanya apa? Hancur ya Pak ya. Sebagaimana orang bunuh diri, sudah tahu ya, sudah tahu di situ ada api, ada jurang, kok terjun ya Pak? Berarti apa? Binasa. Ya dia salah sendiri gitu ya. Kenapa tetap bersabar di atas maksiat? Sedangkan musibah kan ada jalan untuk kita apa? Sedangkan musibah kita tidak ada jalan untuk apa? Menolaknya. Sedangkan ini maksiat ada jalan untuk menolaknya. Maka barangkali mungkin di sana pembahasannya mungkin orang yang bermaksiat susah sekali, kenapa enggak diberi taufik untuk apa? Meninggalkan maksiat. Ini ada kiat-kiatnya ya. Di dalam agama kita ada kiat-kiatnya, memperbanyak istighfar, memperbanyak berbuat baik kepada orang lain, biar apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa dari orang tua dan seterusnya, biar dientaskan dari kemaksiatan, dari kecanduannya dengan menyibukkan diri ya dengan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya yang akan bisa melupakan ini, dengan menjauhi teman-teman yang buruk misal. Ini kiat-kiat untuk menjauhi maksiat atau yang sudah kecanduan dengan maksiat. Bal hiya minallahi azza wa jalla. Musibah yang memang itu bentuknya
berupa malapetaka gitu ya, gempa, misal kecelakaan dan seterusnya, itu dari Allah memang, kita harus terima. Qaddaraha 'alaika ibtila'an wa imtihanan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya menimpamu sebagai ujian dan cobaan. Atau barangkali kaum muslimin, uqubatan laka 'ala dzunubin fa'altaha. Atau barangkali memang musibah itu bentuknya adalah sebagai hukuman atasmu karena dosa yang sudah kamu lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpamu, sesungguhnya itu disebabkan oleh kedua tangan kamu sendiri. Ya. Disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan, dan Allah sebenarnya memaafkan ya banyak hal dari apa yang kalian perbuat. Karena di sana ada ayat yang lain, lau yu'akhidullahu kullu nafsin bima kasabat ma taraka ala dhahriha min dabah. Seandainya saja semua manusia itu pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang dia kerjakan dari dosa-dosa, niscaya tidak akan tersisa binatang melata pun, ya, satu binatang melata pun di dunia ini tidak akan tersisa. Karena apa? Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang bermaksiat tersebut. Ya, kita nggak tahu, ada orang yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang bermaksiat nggak sholat misalnya. Ya, kalau saja Allah menghukum setiap orang dengan musibah, dengan dosa-dosanya, niscaya nggak akan tersisa satu binatang melata pun di dunia ini. Tapi Allah apa? Wa ya'fu an katsir. Fa idza hasalat lil muslim musibah fi nafsihi aw malihi aw waladihi aw qaribihi aw ahad ikhwanihi minal muslimin fa alaihi bis sabri wal ihtisab. Kalau seandainya ada ya musibah yang menimpa kepada seorang muslim berkenaan dengan dirinya, hartanya, anaknya, kerabatnya, qarib, ya, atau salah seorang dari saudaranya dari kaum muslimin, maka hendaknya dia bersabar dan ihtisab. Ihtisab maksudnya berharap pahala dari sabarnya itu. Karena bisa jadi kaum muslimin, ya, orang yang mungkin tertimpa musibah berupa penyakit lah, menahun misalnya, buta atau terkena penyakit yang menahun, dia nggak sholat malam, ya, dia nggak sholat malam, dia nggak puasa sunnah misalnya. Dia hanya menjalankan kewajiban. Bisa jadi orang ini lebih besar pahalanya daripada mereka orang yang sehat, lengkap, ya, sholat malam dan berpuasa sunnah. Ini yang menahan, ya, sabar, menahan diri dari, ya, mengeluh dan seterusnya. Dia akan dapat pahala terus-terusan atas musibah yang menimpanya. Penyakit menahun misalnya, ya, apa, buta, di dalam hadis buta. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ambil kedua kekasihnya, yaitu kedua matanya, kok dia terus bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala surga. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ya, ini ya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang Allah, ya, timpakan kepada mereka musibah, kemudian mereka mengatakan innalillah, kami ini milik Allah. Kami ini apa? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Orang ini mengatakan, ya sudah gitu. Kita ini miliknya Allah. Saya ini miliknya Allah, ya terserah Allah mau berbuat apa. Inna wa inna ilaihi raji'un. Nanti juga kita akan pulang kepada Allah. Tidak mengapa dia sabari. Nah, yang seperti ini, ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan pujian dari Rabb mereka dan akan mendapatkan rahmatnya, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Inilah yang dinamakan dengan sabar. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut adalah sabar dalam menghadapi menghadapi gangguan di dalam berdakwah kepada Allah, gangguan dalam berdakwah, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna hadza minal masaib. Dakwah kok diganggu, kok dihalangi, ini termasuk dari musibah. Maka hendaknya engkau bersabar atas adza yang menimpa
di jalan kebenaran. Jangan sampai menghalangi dari fi'lil khairat. Jangan sampai menghalangi musibah-musibah ini, gangguan-gangguan ini dari terus melakukan kebaikan. Karena sebagian manusia itu menginginkan kebaikan. Kita nggak tahu manusia yang mana. Ya, yang ini menolak. Bisa jadi manusia yang lain menginginkan kebaikan. Lakin idza wajahu syai'un yakrahu, ya. Akan tapi apabila dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakan, ya, qala laisa minal wajib ala an adkhul nafsi fi hadhil umur, ya. Kemudian kok dia mengatakan, lah enggak wajib inilah, ya, saya berdakwah. Sumaya terukut taklim, kemudian dia meninggalkan taklim, meninggalkan mengajar, meninggalkan belajar. Kan dia ngaji misalnya, ditimpa sesuatu, dia terus ngomong, lah orang wajib iki gitu ya, orang wajib iki untuk diriku, untuk ngaji dan seterusnya. Kemudian dia meninggalkan taklim, ya, atau meninggalkan mengajar, dan dia seorang apa? Seorang muallim, guru. Kemudian dia meninggalkan dakwah ilallah, meninggalkan khutbah, ya, khutbah di masjid, meninggalkan enggak mau ngimami manusia di masjid, ya, meninggalkan amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini berarti tidak bersabar dalam menanggung gangguan ketika berdakwah. Demikian, ya. Ya, selayaknya bagi kita untuk bersabar dalam medan dakwah ini, karena memang kaum muslimin yang namanya dakwah pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi dakwah kebenaran, ya, dakwah kebenaran, sabarnya itu di awal-awal memang ekstra. Enggak lama lah, ya, enggak lama nanti manusia akan apa? Akan menerima. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bisa mengislamkan Jazirah Arab hanya dalam waktu 23 tahun. Yang tadinya luar biasa, 10 tahun pertama apa? 10 tahun pertama di Mekah bagaimana gangguannya? Dilempari dengan batu, mau dibunuh dan seterusnya, banyak sekali. Dicela, ya, dianggap orang gila dan seterusnya. Tapi setelah itu 13 tahun kemudian di Madinah, ya, sudah mulai, ya, banyak yang membela. Setelah itu Nabi SAW wafat dalam keadaan, ya, sudah melakukan apa? Fathu Mekah, membuka, ya, membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Manusia berbondong-bondong masuk Islam hanya dalam waktu 23 tahun. 4 periode kepemimpinan lah di dalam, ya, negara kita. Ini kalau dakwah tauhid terus apa? Digencarkan, tidak lama insyaallah apa? Kejayaan, ya, kemakmuran akan mendatangi negara kita insyaallah. Sebagaimana Saudi Arabia, sebagaimana negeri-negeri yang lainnya dulu diperjuangkan oleh para khulafa ur-rasyidah, ya, generasi setelahnya dan setelahnya. Yang dulu kaum muslimin, ya, kita tahu bahwasanya zaman itu adalah zaman jahiliyah, ya, zaman jahiliyah yang Romawi dan Persia itu enggak nganggep sama sekali dengan orang Arab. Enggak, pokoknya kecil lah, pelosok, ya, orang-orang pedalaman itu dianggapnya. Selalu tarung antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, kabilah dengan kabilah tarung. Nah, kemudian datang Islam. Nabi SAW sendirian berdakwah, ya, kemudian mengajak istrinya, mengajak yang lainnya, Abu Bakar, Umar, ya, dan seterusnya. Sampai kemudian banyak, hanya dalam waktu 23 tahun kemudian bisa membebaskan Jazirah Arab dari kesyirikan dan menang, ya, berdiri, ya, sebuah pemerintahan yang luar biasa saat itu, terbaik, generasi terbaik saat itu. Dan sampai hari kiamat, bahkan sampai hari kiamat, generasi terbaik dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.